Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sahabat Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita banyak sekali nikmat yang kita nggak akan pernah untuk bisa menghitungnya. Di mana salah satu nikmat itu adalah lisan. Dengan lisan kita bisa ngobrol dengan teman-teman kita. Kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan. Kita juga bisa menyampaikan apa yang kita rasakan kepada siapapun. Apalagi di zaman sekarang, hampir semua orang mempunyai media sosial. Jadinya kesempatan kita untuk berkomunikasi lebih luas lagi. Seakan-akan kita bisa berinteraksi dengan siapa saja, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Instastory, WhatsApp Story, bahkan YouTube pun tersedia untuk menjadi media berkomunikasi dengan teman-teman kita. Nah, teman-teman, sahabat Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat begitu seringnya kita menggunakan lisan, maka menjadi lebih penting lagi bagi kita untuk menjaga lisan ini. Jangan sampai kita terjebak dengan penyakit lisan yang dampaknya sangat besar, apalagi kalau sudah masuk media sosial dan tersebar kemana-mana. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita bahwa barang siapa yang bisa menjaga dua lubang dalam dirinya, maka Allah akan menjaminkan baginya surga, yaitu lubang di antara kedua janggutnya, yakni lisan, dan kedua pahannya, yakni kemaluan. Nah teman-teman, untuk menjaga lisan maka kita perlu tahu dulu apa saja penyakit lisan yang harus kita waspadai. Setidaknya ada 3 penyakit yang sering kita jumpai. Pertama, mengucapkan kata-kata umpatan atau yang semisalnya. Kita nggak perlu mengumpat hanya karena ingin dilihat keren atau dapat viewers banyak. Yang ada justru umpatan itu akan membuat hati kita makin tertutup dan bisa jadi mengundang penyakit lisan yang lebih besar lagi. Kedua, mengejek atau menghina orang lain. Biasanya ini kita temui ketika ada perdebatan atau perbedaan pendapat. Nggak sedikit orang-orang yang mudah terbawa emosi dan akhirnya mengejek, membuli tampilan fisik. Jelas penyakit ini harus kita hindari, meskipun dalam candaan kita kepada teman ataupun sahabat kita sendiri. Dan yang ketiga, julid dengan nasihat dan ajaran-ajaran Islam. Orang lain nggak boleh ikut campur urusan hidupnya. Ajaran Islam dianggap cukup di masjid aja dan nggak perlu dibesar-besarkan. Nggak perlu ngurusin urusan di luar ibadah. Nah teman-teman, sahabat Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat 3 penyakit itu, setidaknya ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar tidak terjebak penyakit lisan. 1. Perbanyak dan biasakan berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lakukan dengan cara membaca dan menghafalkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Orang yang menghafalkan Al-Qur'an atau Al-Hadits pasti sebagian waktunya akan digunakan untuk mengulang-ulang hafalannya. Dia juga akan terbiasa untuk mengucapkan kalimat-kalimat dzikir, entah ketika bersedih, senang, kagum, atau bahkan kaget. Tips yang kedua, bergaulah dengan orang soleh karena teman itu pasti mempengaruhi. Sebab itulah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya jika engkau ingin mengetahui agama seseorang, maka lihatlah agama temannya. Dengan teman yang soleh, kita akan terbiasa untuk menjaga lisan dan tentunya juga akan terbiasa melakukan amal soleh yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Tips yang ketiga, berpikir sebelum berbicara. Apakah perkataan itu bermanfaat atau mudorot? Kalau jelas mudorot atau bahkan hanya sekedar khawatir mudorot, maka sebaiknya kita diam. Kita tinggalkan perkataan itu. Nah, tips yang ketiga ini jelas harus dibarengi juga dengan usaha untuk mengkaji Islam lebih dalam. Islam itu datang sebagai sistem yang lengkap untuk mengatur setiap bagian dari kehidupan kita. Jadi dengan mengkajinya, kita akan memiliki pemahaman yang utuh dan nggak akan mudah untuk julid dengan ajaran-ajaran Islam.
Dan tips yang terakhir adalah menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap apa yang kita katakan. Sederhananya seperti saat kita sedang ujian sekolah atau tes kerja. Tentu kita akan berhati-hati tidak melakukan pelanggaran. Melanggar hanya akan membuat kita mendapatkan hasil yang mengecewakan. Apalagi hasil akhirnya antara Allah ridho atau tidak. Maka jelas kehati-hatian kita lebih ekstra lagi termasuk dalam berucap. Teman-teman sahabat Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa tips untuk menjaga lisan. Enggak hanya lisan sebenarnya, termasuk juga tulisan, karena hukum keduanya adalah sama. Semoga kita senantiasa dijaga Allah dari perbuatan dan perkataan yang sesat dan sia-sia. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.